hanya pengusaha makanan, di momen Natal sejumlah perajin batik di Kabupaten Kulon Progo kebanjiran rezeki. Banyak warga memesan batik bertema Natal yang nantinya digunakan untuk pakaian ataupun sebagai bingkisan bagi sanak saudara. Bagus bukan? Kain batik bertema Natal ini dibuat oleh perajin batik di rumah produksi Sembung Batik di Gulurejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Tak hanya ornamen pohon cemara sebagai ikon Natal, hiasan kado, hingga bintang, salju, bahkan Sinterklas terlihat cantik menghiasi kain dalam goresan batik. Meski proses pembuatannya tak berbeda jauh dengan pembuatan batik pada umumnya, namun faktor cuaca yang belakangan hujan sempat menjadi kendala selama pembuatan batik. Kain batik bertema Natal ini biasanya digunakan untuk pakaian, namun banyak juga yang memesan sebagai bingkisan Natal. Tak hanya dipasarkan sekitaran Yogyakarta saja, banyak pula pesanan batik Natal ini dari sejumlah kota, seperti Jakarta, Medan, hingga Indonesia Timur. Kalau untuk pesanan ini kebetulan kebanyakan dari Indonesia Timur, yang mayoritas di sana itu banyak yang beragama Kristiani. Batik ya kita tetap tidak jauh lepas dari Sinterklas, terus kado, ada salju, terus pohon Natal, dan juga ornamen-ornamen seperti lampion-lampion yang nanti bisa untuk memeriahkan hari raya tersebut. Batik bertema Natal buatan Sembung Batik ini dijual dengan harga antara Rp250 hingga Rp500.000 per potongnya. Selain pelanggan bisa membeli di rumah produksi batik, banyak pula pelanggan yang memesan secara daring. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kota Bethlehem, saudara, bersiap merayakan Natal kedua di tengah perang di Gaza, Palestina. Perayaan di kota yang dihormati oleh umat Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus biasanya dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh dunia. Namun tahun ini, Bethlehem bersiap merayakan Natal kedua di bawah bayang-bayang perang di Gaza dan hampir tidak ada wisatawan. Untuk tahun kedua berturut-turut perayaan Natal di Bethlehem akan berlangsung suram dan sunyi. Untuk menghormati perang yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina, sejak perang di Gaza dimulai, pariwisata ke Israel dan tepi barat yang diduduki Israel anjlok. Paus Fransiskus memulai misa di Basilika Santo Petrus pada malam Natal. Misa ini dimulai dengan Paus yang membuka pintu suci Basilika Vatikan. Paus Fransiskus, saudara, membuka pintu suci Basilika Santo Petrus yang digunakan untuk selama musim Natal. Pada hari Natal, Paus akan menyampaikan pidato tradisi dan memberi berkat kepada kota dan dunia. Kemudian pada 26 Desember, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia akan memimpin misa di Roma untuk membuka satu-satunya pintu suci yang tidak berada di Basilika Kepausan. Pada penutupan tahun 2024, Paus akan berdoa di Basilika Santo Petrus. Peribadatan ini diperkirakan akan menarik sekitar 32 juta peziarah ke Roma. Saudara, sebuah lorong rahasia bersejarah yang menghubungkan Vatikan dan Castel San Angelo di Roma dibuka untuk umum. Di terowongan ini memungkinkan pengunjung untuk berjalan di sepanjang jalan setapak yang dulunya berfungsi sebagai rute pelarian bagi para paus. Terowongan ini, saudara, berasal dari abad ke-6, namun baru pada tahun 1277 ditetapkan sebagai rute pelarian.
Terowongan ini memiliki 2 tingkat. Jalan setapak terbuka menawarkan pemandangan rumah yang indah dan tingkat bawah yang tertutup berfungsi sebagai koridor pelarian rahasia bagi para paus. Bagi para pengunjung, tiket untuk tur di sekitar lorong mulai dijual pada hari Senin dan akan mencakup akses ke kedua tingkatnya. Informasi selanjutnya, saudara, musim salju di Tiongkok telah tiba. Pemerintah setempat kini menawarkan berbagai atraksi dan pengalaman baru di berbagai wilayah di Tiongkok untuk menarik wisatawan dari berbagai penjuru. Bosnia terpaksa tidak mendapatkan pasokan listrik pada hari Selasa malam akibat hujan salju lebat dan angin kencang. Akibat kejadian ini juga membuat lalu lintas kacau di beberapa negara tetangga seperti Kroasia dan Serbia. Sebagian wilayah Bosnia mengalami penghentian total layanan kereta api akibat salju tebal. Akibat tebalnya salju membuat distribusi listrik terganggu dan membuat sumber listrik lumpuh total. Di seluruh wilayah Balkan, otoritas setempat mengeluarkan peringatan perjalanan akibat salju yang menutup beberapa jalur utama, termasuk bagian jalan tol di Kroasia, Bosnia, dan Serbia, dan melarang penggunaan kendaraan berat di sejumlah wilayah. Dermaga California yang sedang dibangun sebagian runtuh dan jatuh ke laut ketika pantai tengah negara bagian itu dihantam ombak besar dari badai besar. Atas insiden ini, 2 orang terjatuh dan 3 lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tempat aman. Dua orang yang terjatuh berhasil diselamatkan oleh penjaga pantai dan tidak mengalami cedera serius. Warga diperingatkan untuk menjauh dari daerah dataran rendah di dekat pantai di sekitar dermaga Santa Cruz. Karena badai itu, saudara, dengan cepat bertambah kuat, pemerintah setempat juga memerintahkan para tamu di sebuah hotel tepi laut untuk mengungsi. Warga di distrik bisnis kota itu diminta untuk berlindung di tempat atau segera meninggalkan daerah itu. Saudara, musim perjalanan Natal, maskapai Amerika Serikat American Airlines justru menghentikan sementara penerbangan secara nasional. Tak hanya akibat masalah teknis, namun juga karena memasuki musim dingin. Penghentian sementara penerbangan dikeluarkan Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat.
Karena masalah teknis saat musim perjalanan Natal mulai memasuki masa overdrive pesawat dan lebih banyak potensi masalah di cuaca musim dingin. Terdapat hampir 1.500 penundaan penerbangan di Amerika Serikat dengan 28 pembatalan terbang. Salju turun lebih awal di New York dan hujan melanda Dallas Fort Worth International yang jadi penghubung utama American Airlines. Meski demikian, penerbangan dibuka kembali dalam beberapa jam melihat kondisi cuaca.